Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa? Lah, ada yang assalamualaikum. Ya iyalah. Kirain driver nganterin paket. Paket lu pikir? Ini kan sekarang semuanya online ya. Ini ngapain ya? Enggak, ini tadi ayah itu kan kangen sama Mas Pri GS. Oh. Udah lama enggak. Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Sampai kaget. Kamu ngapain? Pakai baju cantik itu mau kemana? Mau ngaji. Ngaji? Kan nggak boleh keluar rumah. Online dong ya ngajinya. Ya, gimana sih buka apa? Lah, ngurus burung. Burung? Ini kan bulan puasa. Tuh, burung tuh diurusin. Aku tuh diurusin burung sendiri nggak diurusin. Ya deh, udah aku ngaji dulu ya. Ya. Walah bubu. Kukira burungku yang diurus. Lah kok ternyata suruh ngurus perkutut. Perkutut itu bisa mengurus dirinya sendiri. Bulan Ramadan nggak ikut puasa. Makanannya ada, minumannya tersedia. Nah, kalau kita di karantina di rumah kayak begini ya nggak ada pemasukan. Kok malah suruh ngobrol sama burung. Iya kalau bisa bahasa binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bagong. Faridudin Attar ngerti, makanya ada puisi Mantikut Toir, musyawarah burung. Nah kalau aku, Semoga kamu sehat. Kamu tahu di hari-hari ini aku sebagai pembicara publik belum bisa berbicara kepada publik karena wabah ini. Maka izinkan aku bicara kepadamu. kamu bicara atau Rong? Bisa jadi hiburan ini di masa pandemi. Ya, kita berdoa bersama-sama agar Indonesia sanggup melewati ujian ini. Tolong tepuk tangan. Nah, gimana? Jadwal syuting Humor Sufi nggak jelas, kontraknya tambah nggak jelas. Kamu ini kenapa tuh? Lah. Wong kamu yang di kandang aja gelisah kayak begini, apalagi kami manusia-manusia. Rasanya dikurung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Aduh. Kalau kamu udah jelas ada rezekimu, air yang nggak pernah telat diisi, pakan juga selalu ada. Lah kami ini, kalau nggak ada jadwal, pengajian dibatalkan, undangan seminar dibatalkan. Aku ini kan pembicara publik. Kalau nggak ada yang diajak bicara, apa mau ngobrol sama kamu? Apa kamu paham bahasa manusia? Kenapa aku bicara kepadamu, Bagong? Karena kamu anggota keluargaku. Kamu sudah bergabung di rumah ini sekitar lebih dari 10 tahun. Ya. Kamu makin menua dan apapun keadaan, apapun cuaca, apapun ketidakpuasanmu kepada majikan bernama Prigs sekeluarga ini, kamu tidak pernah alpa kepada tugas-tugasmu. Kamu selalu berkokok di malam hari setidaknya 3 etape. Apapun cuaca hatimu. Pertama, sekitar tengah malam. Kedua, menjelang waktu subuh. Ketiga, setelah subuh. Dan apapun keadaanmu, puas atau tidak, ransum makananmu, terperhatikan atau tidak situasimu oleh kami ini,
kamu tetap berkokok. Kok kayak Pri GS aja. Sukanya ngobrol sama batu, sama binatang. Aku ya bisa ngobrol sama binatang. Ngobrol sama Pri GS, sama Bendera. Aku nggak bilang mereka binatang loh ya. Itu imajinasimu. Cuma mereka itu kan belum lama, Rung, jadi manusia, Rung. Belum pengalaman. Gimana ya? Apa aku latihan ceramah sama kamu ya, Rung? Soalnya keahlian itu memang harus terus-menerus dilatih. Sepi order, sepi job oke, tapi sebagai profesional latihan tuh jalan terus, Rung. Halo saudara-saudaraku, adik-adikku. Sebagai pembicara publik, saya sedang kekurangan jamaah untuk menjadi pelampiasan naluriku berbicara di depan publik. Maka izinkan aku menjadikan kalian sebagai objek pendengar ceramah-ceramahku di tengah situasi swakarantina ini. Aku minta maaf selama ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan keduniawian sampai wabah ini mengingatkanku bahwa ada kalian yang harus aku sapa, ada si Anu yang aku pernah mengabaikan, ada si Fulan yang aku pernah tidak beratensi kepada mereka-mereka itu. Aku baru ingat betapa kalian-kalian ini jarang ku sebut namanya satu persatu. Aku ingin menyebut nama yang ini saja dulu. Ini namanya, sebentar. Aku ambil saja. Ketinggianku tidak cukup memadai. Padahal aku sudah pakai sandal yang mahal, berhak tinggi, dan masih juga berjinjit. Tapi mohon doanya agar ikhtiar ini bisa mengambil kurungan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manusia itu proses ya. Kalau inget mau copat, ini kan aku orang Jawa. Mau copat itu dari Mas Kumambang. Mas Kumambang itu maksudnya janin itu loh. Janin di kandungan ibu, Rung. Setiap insan, setiap manusia mengawali karirnya sebagai janin di kandungan ibu. Ya beda sama kamu, Rung. Kamu kan telur, ya kan? Telur dierami mbokmu, pecah telur, lahirlah kamu dari kandungan telur yang dierami si mbokmu. Keluarnya itu, Rung, itu mijil. Tadi kan Mas Kumambang, mijil itu metu, keluar, dilahirkan. Setelah mijil, keluar sebagai anak manusia, tumbuhnya itu tidak bisa sendirian. Beda sama kamu, kuat sendirian, tetap berkicau. Para jomblo itu sendirian, ya kicauannya nggak jelas di sosmed itu. Keluarnya dengan bimbingan orang tua. Kinanti itu dibimbing, dipandu. Meremaja, sinom itu, nom itu remaja, daun yang masih muda. Terus muncullah perasaan-perasaan remaja yang mendewasa, mulai jatuh cinta. Nah, cinta monyet contohnya. Tapi monyet nggak ada hubungannya sama manusia. Aku lihat di sosmed, Mas Pri, pengumuman ada monyet di atas genteng rumahnya. Nah itu kira-kira juga menceritakan riwayat hidupnya sendiri itu. Nggak ada kok kehidupan itu tanpa sebab akibat. Pasti ada hubungannya antara Pri GS dan monyet, Rung. Tapi kamu jangan bocorkan omonganku ini loh ya. Nggak enak aku. Ya.
Aku ingat namamu adalah tenanglah. Arjuna, Puntadewa, Janaka, Gatotkaca, Candramalik. Nah, itu namamu, ya. Aku lama mengabaikanmu, mohon maaf. Ayo kita bincang-bincang dari hati ke hati, mumpung aku tidak punya teman untuk berbincang. Kamu kok obat terus gitu kayak bingung loh. Apa jangan-jangan kamu kangen sama Kuka itu? Dia aku namai Kuka. Kamu aku namain Ombak. Nama yang singset ringkes. Enggak panjang-panjang. Hampir sebenarnya itu tak namain Pri, ini tak namain GS. Pri GS. Tapi aku tuh trauma ya ketemu Pri GS tuh. Jadi mau aku namai dengan nama Pri GS, ya sudah usah. Kuka sama Ombak sampai itu. Aku mohon maaf kepada kamu, wahai Yudhistira, Puntadewa, Janaka, Arjuna, Gatotkaca, Candramalik. Mari, jangan lelah-lelahnya kalian tenang toh. Kiai Khos sedang berfatwa, ya. Aku ulangi, jangan lelah-lelahnya kalian di rumah kita bersama ini saling mengingatkan, saling menguatkan. Burung-burung puterku, kalian aku daulat jadi tamu humor sufi. Jangan-jangan kalian ini lebih sufi dari kami-kami yang mengaku sufi, padahal maksud kami hanya mencari pekerjaan ini. Ya, kami harus menggondrongkan rambut agar dianggap sufi, berpetuah-petuah agar dianggap orang bijak, padahal sejatinya kami barangkali hanya sedang mencari nafkah. Beda dengan kamu yang mau disuting atau tidak, dibayar atau tidak, tetap menepati peran dengan kesetiaan yang tinggi. Aku mencatat kamu sudah beranak pinak sedemikian sering, dengan kepatuhan menjaga anak-anakmu. Ya. Ini anak-anakmu yang edisi ini sudah remaja, ya. Kalau di dalam struktur tembang mocopat, anakmu ini sudah lepas dari periode kinanti. Sekarang akan masuk ke dalam asmara dahana. Asmara itu cinta, dahana itu api. Anak-anakmu ini yang cantik-cantik ini akan memasuki periode terbakarnya cinta di hati mereka. Jatuh cinta itu etapenya dalam mocopat asmarandono. Asmara dahana. Dahana itu api, asmara itu cinta. Api yang membakar, api cinta itu. Seperti halnya ketika
Mbak Titut itu terbakar api cinta kepada seorang laki-laki bernama Priges. Terbakar itu. Nggak ketemu nalar toh, Rung. Kok bisa Mbak Titut itu menikahi Priges coba? Ketemu logika di mana itu? Itu pasti jatuh cinta, terbakar oleh api cinta Asmorodono. Ini periode yang sangat krusial. Jangan sampai api itu membakar cinta yang tumbuh di dada mereka. Api hanya boleh kalian rawat sampai di tingkat menghidupi saja. Jangan sampai membakar hati mereka, membakar rumah-rumah mereka, dan membakar hidup mereka. Ini motivator kalau sedang kehilangan job begini ini ya. Jadi siapa saja menjadi objeknya. Oh, malah berasmara dahana sendiri kamu itu. Ya, oke. Itu mungkin isyarat kesufian mereka bagi kita kaum manusia ini. Nah, tahapan berikutnya gambo. Gambo itu jumbuh antara perasaan si laki-laki dan si perempuan atau sebaliknya. Jumbuh. Biasanya dilanjutkan pernikahan. Tapi hari-hari pandemi gini, waduh repot. Kasihan itu yang pada mau akad nikah, mau resepsi, nggak boleh kumpul, tidak boleh terjadi kerumunan. Nah, kalau boleh nikah online ya malam pertamanya online juga, Rom. Nanti anaknya di-download. Pandemi ini memang bikin pusing. Aku loh, Rom. Kamu lihat sendiri toh tiap hari. Sudah hampir 2 bulan aku tuh nggak keluar rumah sama sekali. Keluar pagar aja loh enggak. Ya, wis persis memper sama kamu. Keluar kandang aja enggak. Sama kita sudah ini. Cuman bedanya kamu tetap berkicau dengan merdu. Obat sih, Rom. Obat buat hatiku. Aku ini kan kangen-kangen gimana sama Priges, tapi aslinya juga nggak kangen, Wong. Suaranya nggak merdu sama sekali. Ya? Nggak pernah keluar rumah. Harus mulai ketularan edan. Ngomong sama pohon, ngomong sama tanah, ngomong sama kamu sekarang. Di hari-hari ini, loh, kamu ini pada orang soleh kok reaktif begitu? Kamu kok mengekspresikan khas keadaan zaman ini? Ketika kesolehan banyak disalahpahami sebagai bukan kesolehan. Ketika kebukan solehan banyak disalahpahami sebagai kesolehan. Padahal namamu itu sudah aku proyeksikan untuk menghuni seluruh ceruk-ceruk kesolehan itu. Kurang apa coba? Yudhistira, Puntadewa, Arjuna, Janaka, Gatotkaca, dan Candramalik. Seluruh nama-nama mulia aku gabungkan jadi satu. Begini balasanmu kepadaku. Ya. Aku ini sedang sensi. Karena job sedang menurun. Situasi sedang murung. Pahamilah orang lain itu. Maaf ya. Maaf. Selama ini aku terlalu berpikir pada prioritas-prioritasku sendiri. Sampai bahwa namamu yang demikian panjang dan indah saja, aku lupakan pesan-pesannya. Aku lupakan makna-maknanya. Juga kepadamu, wahai batu-batu. Aku masih ingat pesanmu yang aku abaikan waktu itu. Tapi seburuk-buruk Priges itu tetap teladan. Setidaknya buat aku, ya toh, tentang bagaimana mewujudkan. Kok kamu kayak nggak setuju gitu toh? Tak sebut teladan itu Priges. Diem toh, dengarkan baik-baik. Teladan dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Mulai memikirkan dan mewujudkan kebahagiaan untuk keluarga. Nah itu dandang gula, Rung. Kemudian berbagi pada tetangga, Rung. Pada masyarakat, pada sesama manusia, itu durma. Berderma.
Karena yang kita wariskan kepada anak cucu kita itu, Rung, bukan harta benda, bukan honor. Makanya honor kecil buat Mas Pri GS itu enggak masalah sama sekali. Itu kebaikannya itu, ya. Kalau ikhlas menerima itu kebaikan. Ya toh? Enggak rewel, enggak minta tambah. Derma itu kepada program Humor Sufi. Waktu itu 2 minggu sebelum wabah ini datang, kamu sudah mengisyaratkan kepadaku. Karena tiba-tiba relatif di tengah malam, kamu karena sebuah hentakan kucing yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kamu kesodok, berhamburan, menimbulkan suara yang berderak-derak. Yang ini lari kemana, yang ini lari kemana, yang ini lari kemana. Dengan satu batu di antaramu jatuh dengan benturan terkeras dan menyisakan luka dan retak ini. Aku punguti engkau satu persatu, wahai batu. Kenapa engkau malam itu jatuh? Aku melihat lukamu, yang tiba-tiba luka itu bersemayam di dadaku. Ada apa? Ada apa engkau dijatuhkan di malam itu? Saya terdiam untuk memaknai pesanmu. Dan sekarang ini tampaknya pesan itu mulai jelas tertangkap. Tidak hanya olehku seorang saja, tidak hanya oleh keluargaku, tapi juga oleh seluruh bangsa ini, bahwa engkau sedang mengabarkan ada ujian-ujian wabah ini. Dan pada awal-awal ujian-ujian itu, kita semuanya masih tertawa-tawa tergelak-gelak. Nah itu derma, Rom. Derma itu nanti ujung pangkalnya pada pangkur. Pangkur itu mungkur, melihat proses hidup sampai di belakang hari dan mulai memungkuri atau memunggungi dunia. Ya. Mulai fokus pada tahapan berikutnya, siap betul untuk megat roh. Ini etapenya mau cepat. Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Gambuh, Dandang Gula, lalu Durma, Pangkur, Megatro. Megatro itu terlepasnya ruh dari tubuh manusia, Rung. Ya, siap dipanggil oleh Gusti Allah kapanpun. Makanya kalau kamu sering nonton Humor Sufi, aku tuh selalu mendoakan Mas Pri GS semoga husnul khotimah. Itu doa baik. Kapanpun dipanggil, kapanpun ajal tiba, Rung, siap megatro. Husnul khotimah supaya nanti di etapa berikutnya tidak menyusahkan yang hidup. Gitu. Dimandikan, dipocong. Nah, tahapan berikutnya pocong. Pocong itu dipocong. Kemudian dikuburkan baik-baik. Pocong itu baru naik daun loh sekarang. Musim pandemi ini orang-orang kita nggak ada yang takut dengan penyebaran virus corona, malah lebih takut sama pocongan. Dilarang keluar rumah, diperintahkan jaga jarak, masih aja ngeyel. Akhirnya di beberapa daerah dipasangi pocongan, baru pada takut. Jauh-jauh hari mbah-mbah kita, leluhur kita sudah mengingatkan pada pocong itu. Kamu memperingatkan kami sedemikian rupa sampai mengorbankan dirimu sendiri. Dan kami tidak juga mau mengerti sampai kemudian persoalan menjadi semacam ini. Siapapun nanti pada akhirnya pasti dipocong, pasti mati. Baik itu dalam keadaan sakit atau sehat, ajal
tidak memilih kondisi itu. Ajal itu memilih waktu yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Jadi takut boleh, tapi jangan berlebihan. Takutnya hanya kepada Allah. Virus COVID-19 ini kita waspadai sebagai wahana takut kepada Allah. Semoga yang sakit sembuh, sehat lagi. Semoga yang sehat tidak tertular. Yang pasti kematian itu berdasarkan ajal. Ikhtiar boleh, berdoa jalan terus, tapi jangan sampai menyangka bahwa kematian itu di luar kuasanya Allah, Rong. Semua sudah ditetapkan. Yang paling penting ini tahapan terakhir. Ada etapa yang penyesalan tidak ada gunanya, Rong. Etapa wirangrong. Wirang itu malu, sedih, menyesal, tapi budget ngerong. Sudah terlanjur masuk ke liang lahat, sudah di lorong di dalam alam kubur, wirangrong, penyesalan yang tidak ada gunanya. Makanya ini mumpung di rumah aku ya sedang mikir-mikir lanjut apa enggak umur Sufi sama Pri GS ini. Aku khawatirnya menyesal di belakang hari kalau sampai aku lanjutkan. Dialog sama kamu gini aja lebih bermutu ya lah. Pri GS itu ya sama kurang lebih sama aku, sama-sama pembicara publik. Namanya pembicara selalu mendengarkan mesti susah. Nanti senengannya nyaut-nyaut, senengannya menimpali, senengannya bantah. Wong namanya pembicara. Ya. Ya, tapi mau bagaimanapun ya kangen aku sama Pri GS. Semoga-moga sehat semuanya lah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Katanya tadi ngaji. Udah kelar. Kok cepet ngajinya? Ya cepet lah online. Set cepet selesai. Oh, tentang apa? Ya tentang berbuat baik terhadap sesama lah. Biasa. Kalau itu mah kita obrolin tiap hari kali. Iya, tapi kalau sama teman-teman kan bisa saling mengingatkan kalau kita lagi down atau gimana. Itu seminar gitu atau ngaji ada ustadznya atau? Ya, ada pengajarnya. Ada teman-temannya juga. Tanya jawab. Komunitas, iya. Ini bikin apa ini? Bikin masker ya. Wih, ciri-ciri istri soleha. Iya. Ini ada gulanya? Ada. Oh ya. Suami makin tua itu harus makin dimengerti dan mohon maaf atas ketuaan suamimu. Tidak bisa sekuat dan seperkasa dulu. Maaf ya. Waktu berjalan, anak-anaknya Mas Pri si Iban sama Is itu kan waktu ayah kenal pertama Mas Pri ya 10-an tahun yang lalu lah kira-kira.
Berarti kan masih SD atau SMP ya. Iban sekarang udah kuliah, hampir lulus sudah. Jadi memang ketika hubungan persaudaraan melebihi hubungan profesional ya, kan kita bekerja sebagai profesional. Ya, ternyata kita mengikuti proses tumbuhnya anak-anak ya. Iya ya. Ya. Anak kita Anak juga. kita Bima Manik, aku waktu Tadinya anak kita. Bima Manik ya kan. Sekarang ada Bima, Manik, Sira, Sunda, Aksa. Dari 2 jadi 5 ya. Ayah dituduh sama Mas Pri persenggamaan virtual. Ya aku online aku bilang aja sih. Lewat Zoom. Aku bilang aja sih kalau mau istriku hamil, aku tinggal WhatsApp aja Bu, hamil. Ya, tapi ya maafkan juga sih Bu. Kayak kan terpaksa. Kuat dan perkasa ini kan terpaksa nih. Tapi Ibu menerimanya dengan ikhlas kan ya? Ikhlas gak ya? Beda sih sama Mas Rigi ya, kemampuannya kayak gitu gitu. Tepuk tangan. Anak-anak di mana ini? Oh, tuh. Anak lanang. Sini, Le. Kita ngeriung sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Gimana, Le? Masa karantina ini kesehatan emosimu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kamu lakukan sebagai anak muda yang harus mengurung diri di rumah? Kalau anak muda itu beberapa sudah terbiasa dikurung, jadinya masa kita tidak seberat orang-orang tua. Wah, anakmu ini kemaki. Ya. Ketularan bapaknya. Bismillah. Aku minum ya, Pak ya. Bukannya udah puasa, Pak? Puasa tuh ini. Sudah puasa. Loh, Mama gak ingat kalau ini? Lupa ya. Waduh. Loh, Gibran ingat atau tidak kalau ini puasa? Ingat ini kan buat buka nanti. Itu memprovokasi bapakmu karena kamu sendiri mengingatkan ini puasa, kamu bawa pisang. Ini namanya menguji iman. Loh, tapi gimana ini secara syariat gimana, Le? Terlanjur mau dilanjutkan atau mau dibatalkan? Tadi kalau lupa itu berarti dimungkinkan terus ya? Dimungkinkan. Kamu yang tafsir hadis Win Wali Songo. Masih dimungkinkan. Alhamdulillah. Berarti ada tambahan deposit kekuatan, ya. Mama, Gibran, kita doakan agar kita segera ketemu Humor Sufi lagi, ketemu Chandra Malik, saudara kita itu, ketemu Mas Bendra dan teman-teman, agar ruangan ini makmur. Ya. Harapan Mama apa? Harapannya tetap berjalan, nanti virusnya cepat hilang, kita kegiatan seperti sekolah. Ya. Bikin masker buat kita anak-anak. Buat kita, nanti kalau ada lebih juga buat dikasih ke siapa yang butuh gitu. Jejaring itu ya, Joy, online kayak gitu itu bisa untuk nyobain kebaikan. Iya, ya. betul. Ayah sih mikir nih, pengennya juga Humor Sufi itu kan dilanjutin. Pakai cara off air, live tapping gitu kan udah nggak mungkin karena kondisinya kayak begini. Jadi masa kalau pas syuting itu pakai masker kan nggak seru banget. Kan jaraknya harus dijaga tuh. Nah, kalau hostnya jauh-jauhan dikira musuhan ntar. Terus narasumbernya kan biasanya di tengah tuh. Iya. Kok jauh-jauhan lebar gitu? Ya nanti kan pusing juga. Iya, udah. Jika pakai masker gitu. Wah, tapi ini udah ketunda lama Humor Sufi ini. Iya. Serba nggak jelas. Lagian apa ya? Ikonnya Pri GS sama Chandra Malik itu kan kumisnya. Kumis nggak mungkin ditutup. Brand ya. gitu. Tutup masker gimana? Ada ya masker yang ada gambar kumisnya, bisa dibikin itu. Terus nanti kalau biasanya kalau kita ngobrol itu kan sampai muncrat, bayangin aja kalau memunculkan diri sendiri seperti menepuk air berprojek ke wajah sendiri. Suaramu agak kenceng ya. Kamu ini, Dek Iban ingat nggak waktu Mama kasih aba-aba mobil kita waktu atret itu? Oh iya. Ingat ya? Itu luar biasa loh. Mama masih ingat nggak? Kita atret, di belakang ada lubang tadi itu. Udah.
Sepertinya waktu itu kita sedang di Jogja. Nah, Mama paling mengerti lubang itu karena itu daerah kekuasaan Mama. Tapi karena vokal Mama yang terlalu salehah itu, awas, awas, jeglong, dan mobilnya sudah kejeglong. Ya, Ma ya. Tapi karena itu, Papa mencintai Mama itu, ya. Mama itu kan kontrasnya papa. Papa keras, mama lemah lembut. Wih, bersekongkol. Tanya apa, Mama? Nah, itu Mak, temannya Mas Pri, Gus Chandra itu kan punya titel Sufi ya. Titel. Sufi itu apa? Iya. Selama ini kan nggak ngerti Sufi itu apa sebenarnya. Ya. Sufi itu kalau ada suami yang memberikan seluruh nafkahnya kepada istri seperti Mas Pri GS ini, ya, itulah sufi. Paham? Apa bener, Mas? Itu statementnya itu bener gak? Ya bener sih, tapi yuk masa itu jawabannya. Itu baru satu opsi, Ma. Opsi yang lain. Kalau ada suami yang hampir setiap hari tidak pernah melupakan mencium istrinya, itulah sufi. Itu juga bener gak, Mas? Tahu ya. Jangan berbohong, jangan mengingkari kebaikan hati seorang suami, ya. Itu baru dua opsi. Kalau ada seorang suami yang waktu istrinya hamil kok rajin mengelus-elus perut istrinya, itulah sufi. Itu juga bener gak itu? Nah, jadinya ini. Ya. Ya. Jadi sufi itu begitu rumusan prakteknya. Ya nanti, tetapi biar nanti Gus Chandra Malik yang menjelaskan, ya. Karena yang melabeli sufi kan Gus Chandra, bukan aku. Aku kan hanya tamu di acara dia, ya. Nanti biar Chandra Malik itu yang menjawabnya. Ya aku sih berharapnya Mas Pri segera nelpon aku. Soalnya kalau aku yang nelpon Mas Pri, kelihatan aku yang butuh dong. Padahal Mas Pri yang butuh. Oh, Mas Pri itu sekarang rumahnya gede loh, Bu. iya ya. Gede. Dulu waktu kenal sekitar 10-an, 15-an tahun yang lalu mungkin. Itu ya begitulah gitu. Dalam 15 tahunan ya. Nah sekarang aku tuh mulai curiga, jangan-jangan aku ngasih honor umur Sufi kegedean. Waduh. Ini mulai harus dipikirkan nih, karena momentum mau bikin format baru online mungkin ya. Nah, kurang-kurangin kayaknya honornya. Rumahnya gede gitu, jangan-jangan kebanyakan honornya, ya kan? Pertumbuhannya nggak masuk akal sih. Kan ayah yang sufi, kok dia yang sakti? Tapi kan mungkin sebanding ya, kan dibully terus sama ayah. Terus dia berdoa orang teraniaya jadinya. Loh, tapi kok sampai dia menjadi orang yang sabar, ayah loh yang menyebabkan dia sabar, ya kan? Rumahnya itu di pojokan komplek, panjang, masih ditambah lagi beli space baru. Di situ ada pendoponya yang sering kami buat itu syuting tuh. Bawahnya ada studionya. Terus ke samping bawahnya lagi beli tanah lagi, bangun rumah. Gak nyangka ya. Antara keberkahan program Humor Sufi atau kegedean honor, atau jangan-jangan ini prasangka baikku nih, bukan prasangka buruk loh. Prasangka baikku, Mas Pri ini banyak job. Wah, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah kalau banyak job, persoalannya kenapa nggak ngajakin Chandra Malik, ya kan? Ya, kok angel ya pertanyaan mulai. Tapi begini, Bran, ada manusia in abstrakto
ada manusia in concreto. Bapak sudah sering secara alam diminta berkhutbah haji sebelum Bapak naik haji. Ya Mas ya? Itu yang disebut man in concreto. Jadi manusia konkret. Kemudian manusia di dalam abstrakto itu jawabannya pasti begini. Sufi adalah bla 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 bla. Ada yang dari kata suf yang artinya, kamu pasti ngerti itu artinya. Ada yang mengartikan itu jaket gembala sederhana yang menjadi ciri khas para sufi, yang jaket itu sebetulnya bukan jaketnya, bukan jubahnya itu yang penting, tetapi itu gambaran munajat seseorang kepada Tuhannya. Kan begitu, Bran? Nah, tiba-tiba rumusan bapakmu tentang sufi kok jadi begitu itu. Ya mungkin karena bapakmu manusia praktek. Mungkin entah sufi atau entah tidak, bapakmu mempraktekkan jalan kesufian lewat cara-cara yang sangat sederhana. Sudah, aku pamit dulu kalau gitu. Mau kemana? Mau ngaji. Wah, anak soleh. Ya sudah sana. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Weh, anak wedok. Waalaikumsalam. Papa nggak kangen sama Om Chandra Malik? Kenapa Mbak Suha tanya begitu? Karena udah lama nggak syuting di rumah terus. Iya. Kangen lah Mbak Suha, kangen. Ya, saya dengan Gus Chandra itu sudah seperti kakak beradik. Walaupun bapakmu sebetulnya terpaksa saja bersaudara dengan dia itu karena melihat gondrongnya saja papa mual. Bete melihat kumis Chandra itu karena dulu aku karena papa itu juga dulu gondrong, dulu kumisan, masih juga sampai hari ini. Saya kira kumis papa yang terbaik dan gondrong papa yang terbaik. Ternyata Chandra itu masuk menjadi saudara kita dengan sebuah stereotip yang sama. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kangen papa itu terganggu. Antara kangen dan tidak kangen sama dia. Tetapi kalau boleh jujur, yang papa sangat terpaksa harus kangen pada dia itu karena humor sufi ini honornya tergantung dia. Dia ngakunya kakakku, aku dianggap sebagai adiknya. Aku sebagai adiknya udah ngajakin dia humor sufi. Kenapa dia ada program, ada job, ada kerjaan, nggak ngajakin aku coba? Logikanya di mana? Wah, coba dipertanyakan lagi tuh status kakaknya ya. Nah, di luar frame kamera, di luar program humor sufi, Mas Pri sebenarnya sosok yang baik. Ya. Dulu ketika kami menjalani masa-masa susah, ya benar-benar Mas Pri itu memperlihatkan perannya sebagai kakak. Contohnya nih, kalau ayah mampir ke Semarang, mau pulang, ditanya, "Piye Gus, sangune ono?" Nah, ada uang sakunya. Jelas kan menjaga gengsi, bilangnya ada. Ada Mas, tenang Mas. Oh iya, tapi mengko ben ponakanmu transfer ya. Jadi dia memperlakukan anaknya sebagai keponakanku. Akhirnya dia minta tolong ke Is ya, anaknya perempuan untuk transfer. Ngomong transfer. Itu nyampe ke aku nggak ya? Ya transferannya nggak gede sih Bu. Tetapi tentu saya mengenal Om Chandra itu kan sudah hampir 15 tahun, tidak terasa. Jadi serupa kakak adik, yang Om Chandra tiba-tiba kalau ketemu papa secara naluriah itu menempatkan sebagai kakak, dan karena mungkin juga usia, tapi juga mungkin adab, jadi
tiba-tiba Om Chandra itu kayak menjadi adik papa. Ya. Kalau kamu mengerti Om Chandra dari dekat, di luar apa yang tampak di syuting Humor Sufi itu, sebetulnya orang ini adalah orang yang benar-benar tidak berhenti bermunajat kepada Tuhannya. Jadi Om Chandra itu pernah menghilang sekian tahun loh kok. Om Chandra itu menghilang dan tidak menampakkan diri. Sampai kemudian beliau diperintah, setelah diperintah menghilang, diperintah untuk terkenal. Yang ada perintah untuk terkenal itu ada. Dan Gus Chandra begitu dari menghilang kok diperintahkan untuk terkenal, langsung terkenal. Itu langsung ketemu papa di sebuah televisi nasional dan membuat acara yang sangat terkenal saat itu, dan karena saking terkenalnya acara itu langsung dimatikan. Karena acara ini untuk menegaskan kredo Chairil Anwar, penyair legendaris itu, yakni sekali berarti, setelah itu mati. Itu. Doain deh pokoknya Mas Pri segera telepon ayah lah. Amin. Kalau ayah yang telepon kan kayaknya udah waktunya sholat belum? Oh iya, udah. Ini azan duhur apa maghrib ya? Belum buka ya, belum buka. Azan duhur sama azan maghrib Sama. Ini akan telepon Gus Chandra Malik. Ini sedang merenung dengan sangat keras. Apakah aku harus bertelepon pakai yang berbayar atau yang tidak, yang gratis itu? Pengalaman mengajarkan kalau yang berbayar itu jelas, sambung menyambung, tanpa delay. Tetapi mahal. Kalau yang gratis, saya tanya hari ini, jawabnya esok pagi. Itu risiko telepon gratisan. Semuanya ini ada ongkosnya di dunia ini. Sebentar saya akan berteriak kepada putriku, sebaiknya jalan mana yang harus ditempuh. Karena situasi di hari-hari ini sangat membutuhkan perencanaan neraca yang ketat. Mbak Suha, enaknya gratis apa yang berbayar? Tolong dijawab dari belakang kamera. Gratis. Gratis. Itu petunjuk putriku yang aku harus patuhi demi keselamatan logistik keluarga, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon Sufi Gondrong, kumis berantakan. Dirasani malah. Ini telepon gratisan, ini lama ngangkatnya. Assalamualaikum. Akhirnya diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabanku sudah kelihatan soleh belum? Masya Allah, Kang Mas, tambah beriman sampean. Komplit jawab salam. Telepon gratis agak tersendat-sendat. Apa belum cair apa invoice-nya? Saya kira itu persoalan bagi sufi-sufi komersial seperti kita ini. Gus, sami sehat keluarga? Sehat, alhamdulillah Mas Pri. Bagaimana keluarga Semarang? Alhamdulillah.
Ya sehat tapi kurus-kurus Gus. Kadang-kadang kurus, Hah? kadang-kadang pucat, Wah, kadang-kadang hari berikutnya kurus tambah pucat. saya mau ngontak jenengan itu sungkan. Kalau saya ngontak duluan nanti dipikir saya yang butuh. Iya, kalau sampai yang ngontak kan ini kan jelas ada butuhnya ini biasanya. Sesama sufi miskin, Mbok, kita sudah saling berterus terang. Jadi kita jangan sok yang paling butuh siapa. Lah gitu. iya ta Mas, ini loh Mas, kontraknya Humor Sufi ini loh nggak jelas Mas, kapan mulai lagi Mas? Loh, dari dulu kan bagiku itu nggak jelas. Karena kan memang bagianku selalu nggak jelas itu. Yang jelas kan kamu itu. Iya, ini kan di mana-mana ada pemotongan gaji Mas, ada yang 30% dipotong, 50. Ini sepertinya kalaupun lanjut Humor Sufi itu ya tawarannya honor Mas Pri kena potong Mas. Pripun? Lanjut atau enggak Mas ya? Itu rasaku kok kalau sudah sampai ke situ kok kayak bukan sufi lagi ya Gus ya. Sufiku itu sufi bersyarat Gus. Kalau syarat-syaratnya dikurangi, kadar kesufianku itu tidak akan melampaui kuotanya Gus. Ini tolong sampean pertimbangkan dengan sangat sungguh-sungguh. Ini persoalan keumatan sufistik Gus. Nah, tapi kan Ramadan Mas. Ramadan itu kan harusnya tingkat konsumsi dikurangi. Jadi terlepas dari urusan pandemi COVID-19, ya memang kan wajar-wajar saja kalau fee-nya di bulan Ramadan dikurangi Mas. Begini Gus, begini. Ini harus filosofis ya caraku menjelaskan. Saya ingin kan hanya co-host toh. Ya. Asisten host. Wih, Pemilik program kan sampai. siap. Ya. Jadi Aku seneng kalau mulai ada pengakuan begini. Berarti butuhnya tenanan ini. Gimana? berarti yang harus bertirakat itu kan pihak yang terkuat dulu tuh. Oh gitu ya. Itu muaranya begitu sebetulnya. Maksudku berfilosofi tadi hanya untuk menegaskan positioning itu. Yang harus dikurangi honor saya gitu maksudnya. Saya kira kok itu bijaksana. Dan yang sufi kan sampean bukan saya. Iya ya, kalau ada humor sufi itu kan sampean bagian humor, saya bagian sufi gitu ya. Iya betul. Oh. Tapi teknisnya Mas Pri, bingung ini. Saya mau ke Semarang itu di perumahan udah di portal-portal, nggak boleh kemana-mana. Ini sudah hampir 2 bulan ya di rumah. Tok ini Mas, pusing saya ini. Sufi itu saya kira kok tidak boleh dipusingkan hanya portal, hanya pengurangan honor, hanya Semarang dan Jakarta. Iya. Kepusingan semacam itu biarlah hanya kelas kami ini saja. Loh justru Mas, saya pusing tuh karena mikir jenengan sama teman-teman humor sufi itu. Kalau saya ini kan wiritan dari sajadah udah keluar Mas, rezeki minallah Mas. Oh ya sudah, kalau yang pusing hanya sampean silahkan aja, itu bukan urusan saya. Pokoknya lanjutkan pusingmu, penuhi tanggung jawabmu, Nah, itu yang itu. paling bagus. Sebenarnya saya mau langsung transfer honor tanpa produksi humor sufi juga ada Mas, ada. Cuman kan seperti tidak profesional toh Mas. Saya ini kan hanya co-host ya Gus ya. Itu nggak profesional pun nggak apa-apa Gus. yang penting honor masuk ya. Iki piye to diskusi kok ora mutu ini iki piye to iki? Iya, tekniknya Mas. Tekniknya kan biasanya kita ini kan syuting di rumah jenengan, di studio bawah itu live ya kan. Bendera datang, Didit, Abu, teman-teman Semarang, teman-teman Solo, ada banyak penonton. Nah, kalau kemudian kita kena PSBB, apa itu? Jaga jarak, nggak boleh keluar rumah. Nah ini yang mau syuting itu loh Mas, caranya gimana ya Mas? Ya ini kan aku ini kan mengerahkan seluruh kamera gaib. Ini nanti saya tidak tahu apakah editor kita ini siap mentransfer file kamera gaib itu. Wah gitu ya. Nanti kita uji fit and proper tes kesufian masing-masing dari seluruh dari kita ini.
apakah gambar kita akan muncul sebagai sebuah refleksi dari kualitas kesufian kita? Jadi ini sebuah tantangan loh ya, tantangan kreativitas ya. Bukan tantangan kita, itu tantangan editor, itu urusan mereka. Aku sih punya ide, Mas. Ini kan sekarang baru musimnya serba online. Pengajian aja online. Tadi istriku tuh pamit dandan seperti itu, pakai kosmetik, pakai baju bagus, katanya mau pengajian, ternyata pengajian online. Nah, gimana kalau kita pakai teknologi itu, Mas? Jadi ada yang disebut Zoom. Nah, Zoom meeting, Mas. Nah, ini Gus, aku nggak peduli kepada Zoom, Zul, atau Zong. ya. Yang penting humor sufi, bagaimana ikhtiarmu, bagaimana caramu, entah itu pakai kamera dari bambu petung atau bambu rebung, yang penting teman-teman bisa makan. Hajat-hajat Hidup orang banyak. hidup orang banyak yang duafa itu terselenggarakan. Iya. Dan jarum coklat, Gus, jarum coklat itu harus dibujuk habis-habisan. Standarnya bukan kualitas kita, Tapi standarnya yang penting mereka ibah kepada program ini. Kualitas kesufian jarum juga kita uji di hari-hari. Iya. Lebih penting lagi kan kehadiran humor sufi di tengah masyarakat, Mas. Makanya itu, nanti masyarakat penonton humor sufi juga kita uji, Gus. Iya, setuju. Jadi kalau kita syuting dengan kamera Zong, kamera Zoom, kamera bambu petung atau kamera gaib, hasilnya kan nggak jelas itu tadi. Iya, kalau Zoom sih menarik, Mas. Jangan kalau di Zoom kan jadi lebih gede, Mas, lebih tinggi bisa. Aku nggak urusan lebih gede, lebih kecil, lebih jelek, lebih ganteng. Yang penting produser setuju bahwa acara ini tetap terselenggarakan apapun kualitasnya. Penonton juga kita ancam. Awas, jelek atau baik hasilnya dari keadaan darurat syuting humor sufi lewat Zoom itu, penonton harus menerima kita dengan kekaguman. Dan harus ketawa ya, Mas. Di rumah masing-masing. Lucu dan nggak lucu, mereka harus tahu bahwa kami sedang didera pandemi. Iya. Kita sedang didera pandemi ya. Sedang didera pandemi, kok dipinta melucu? Iya. Itu saya kira permintaan suul adab. Iya wes, nanti coba saya kontak lagi. Yang penting Mas Pri mengerahkan seluruh potensi kaum duafa untuk berdoa, Mas. Doa mereka terkabul insya Allah, Mas. Loh, kalau duafa nggak usah minta responden macam-macam. Ya seluruh kru humor sufi itu. Kurang duafa mereka apa itu? Iya. Kata saya dilapori sama Bendra kemarin, produser kita itu. Kalau sampai humor sufi ini tidak terselenggara, ada dari sebagian besar mereka itu sudah ada yang siap jual almari, jual kulkas, ada yang sudah bersiap-siap menjual harga diri. Ini sampean telepon ini hujan deras loh di sini, tapi saya nggak kehujanan, kan saya sufi. Oh, di sini juga hujan deras dan saya juga nggak kehujanan karena saya di dalam gazebo yang bagus ini. Ya Mas, nanti kita kontak-kontakan lagi toh. Sama-sama berharap program humor sufi lanjut lah apapun keadaannya gitu, Mas ya. Amin, amin. Agar itu menjadi doa bagi kita semua, bagi seluruh kru, bagi masyarakat, bagi penonton humor sufi, dan bagi Indonesia, bagi dunia dan akhirat kita semua. Amin. Nggih, Mas. Andom selamat ya, Mas. Andom selamat, salam untuk keluarga. Selamat berpuasa Ramadan, beribadah. Semoga amal ibadahnya diterima dan semoga jenengan husnul khotimah, Mas. Iya. Kamu juga husnul khotimah lebih dulu ya. Amin. Kurang ajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terhindar dari derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.